hari ini masih banyak orang yang percaya mitos ya? Entahlah, tapi banyak orang yang percaya. BTW pernah dengar mitos tentang orang Jawa sama orang Sunda gak boleh nikah nggak sih? Adakah? Menarik juga nih. Bisa kamu jelasin nggak? Bisa dong. Oke guys, welcome back di channel Lihat TTA. Guys ya, TTA apa Ki? Yang tahu-tahu aja ya guys. Asik. Guys, kali ini kita akan membahas mitos yang tadi kita mau bahas itu sih. Mitos apa Ki? Tentang larangan suku Jawa menikah dengan suku Sunda. Ya, mitos itu berasal dari kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Mau tahu lebih lanjut? Stay tune di sini ya guys ya. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda adalah kerajaan Hindu yang terletak di Parayangan Sunda di kota Pakuan. Pakuan itu sendiri berasal dari kata Pakuan yang mengartikan sebuah kota. Pada masanya, masyarakat Asia Tenggara terbiasa menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kota dan catatan yang ditemukan. Kerajaan Pajajaran dibangun pada tahun 923 oleh Sri Jabupati yang ada pada prasasti Sanghyang Tapak tahun 1030 Masehi yang ada di kampung Pancalikan dan Bantar Muncang di tepi Sungai Citita, Cibadak, Sukabumi. Dari segi geografisnya, kerajaan Pajajaran terletak di Parayangan Sunda dan Pakuan menjadi ibu kota. Tercatat oleh Tom Perez pada tahun 1513 Masehi di dalam The Suma Oriental. Pada sejarah tertulis pada akhir tahun 1400, Majapahit mengalami kondisi terburuknya dan pemberontakan serta perebutan kekuasaan terjadi berulang kali. Saat terjatuhnya Prabu Kertabumi Brawijaya V, para pengungsi dari kerabat kerajaan Majapahit pindah ke kerajaan ibu kota yang bernama Gahul yang berada di Kawali, Kuningan, Jawa Barat. Udah masuk pembahasan mitos nih, tapi di sini ada geraki. Gimana kalau kita pindah keluar? Boleh tuh. Oke, 1, 2, 3. Nah, di sinilah guys, mitos mulai bermula. Menurut buku Santi Sutasoma, menemukan kepingan jiwa Botatuler di masa lalu. Kedua suku antara Jawa dan Sunda mengalami peristiwa pahit akibat kesalahan seorang pemimpin bernama Gajah Mada. Kala itu, Gajah Mada, patih dari Majapahit, bertekad dan bersumpah menyatukan Nusantara dalam kekuatan Majapahit. Namun kerajaan Sunda di bagian barat Pulau Jawa menolak takluk. Sikap ini menodai sumpah palapa yang ia ucapkan. Hingga hal tersebut menyebabkan perseteruan dari kerajaan Pakuan Pajajaran di tanah Sunda dan kerajaan Majapahit di tanah Jawa. Namun padahal mereka masih berada di satu pulau yang sama. Jika dilihat dari silsilah raja-raja Pakuan dari dinasti Gula memiliki hubungan darah dengan Raja Singasari Majapahit. Namun hubungan mereka ini cukup mesra, tapi mereka ini tidak saling bermusuhan. Mudahnya untuk mempertemukan keduanya cukup dengan jalur diplomasi. Namun kenyataannya jalur itu tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya menyebabkan pertengkaran keduanya karena ulah sang patih. Diketahui pihak dari Majapahit jatuh cinta pada Dyah Pitaloka Citaresmi, putri kerajaan Sunda. Mendengar hal ini, Gajah Mada setuju dengan pernikahan itu dan ingin menjadikan pernikahan itu bukti sebagai kerajaan Sunda takluk pada Majapahit. Namun, perwakilan dari kerajaan Sunda menolak takluk kepada kerajaan Majapahit. Datanglah waktu di mana Hayam Wuruk akan menikah dengan Dyah Pitaloka, putri kerajaan Pajajaran. Itu Raya bukan sih? Oh, hai. Iya, itu Raya. Coba panggil. Sini. Hai. Lagi pada ngapain nih? Kita lagi bahas tentang mitos kerajaan Pajajaran. Tunggu, kayaknya aku tahu deh. Aku boleh join? Boleh. Oke. Seingat aku, Mahapati atau Gajah Mada tidak cukup puas dengan argumen ini. Karena itu membuat kerajaan Pajajaran dan Majapahit setingkat. Sang Mahapati kemudian berbalik menyerang pasukan Pajajaran yang saat itu sudah berada di dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Di pantai Bubat, ia menyerang pasukan pengiring, namun sayangnya pasukan Pajajaran kalah telak karena pasukan yang ada di sana disiapkan untuk pengamanan resepsi, bukan untuk perang. Akibatnya, seluruh utusan kerajaan Sunda tewas, termasuk Maharaja Linggabuana. Dan konon katanya, Putri Dyah Pitaloka menusuk dadanya sendiri.
Seperti yang dilansir oleh Wikipedia, dengan cara itu Mahapati memang berhasil menang Pajajaran, tetapi sebagai akibatnya hingga hari ini tidak ada perdamaian di antara keduanya. Peristiwa yang telah terjadi hampir 7 abad ini ternyata masih menjadi sebuah luka bagi para masyarakat Sunda dan Jawa. Tujuan Sang Mahapati memang sangat mulia, ia ingin mempersatukan kerajaan-kerajaan Nusantara untuk mencapai kedamaian. Namun sayangnya, sifat yang berani dan juga ingin menang sendiri membuat kedua belah pihak tidak berujung dengan baik. Sehingga dari situlah mitos permusuhan antara suku Jawa dan Sunda terus berlangsung hingga saat ini. Bahkan gara-gara mitos permusuhan ini banyak sekali calon-calon pasangan, nama jalan yang bahkan berakhir dengan tidak indah. Ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Mitosnya cukup aneh tapi ternyata dampaknya gede sampai sekarang. Iya. Oh gitu ceritanya. Iya gitu ceritanya. Jadi kamu tahu kan sekarang mitos ini banyak percaya orang. Nah itu guys, kisah dari kerajaan Pajajaran dan mitos apa Ki? Larangan suku Sunda dan suku Jawa menikah. Nah, jadi kalian tahu kan sekarang bahwa banyak sekali orang yang percaya tentang mitos tersebut. Ingin tahu tentang hal lainnya? Stay tune terus di YouTube kami. YTPA YTPA Channel. Channel. Itu apa Ki? Yang tahu-tahu aja.